Dosen ganteng itu suamiku. Part 30. Salah paham. Aku sangat sedih melihat sikap Mas Eza. Dia tidak pernah memikirkan betapa sulitnya hati ini menerima pernikahan dengan laki-laki yang dulunya tidak aku cintai. Dia tidak pernah merasakan di posisiku hidup bersama seseorang yang tidak diharapkan dan inginkan sama sekali. Selama 2 tahun lamanya, aku harus tetap sabar dan kuat menghadapi pernikahan yang tidak kuinginkan sebelumnya. Aku harus terima status sebagai istri di usia dini dan mengikuti permainan yang telah direncanakan oleh suami, orang tua, dan mertuaku. Setelah aku benar-benar membuka hati dan menyerahkan diri kepada Mas Eza, dia membuatku sakit dengan berpelukan dengan wanita lain di hadapanku. Sekarang, aku sedang mengandung anaknya, tetapi dia tega memberikan tuduhan menyakitkan dan mengungkit masa lalu. Mah, perut bunga kram. Aku menghampiri mama mertua di ruang TV. Kok bisa, sayang? Wanita itu membantuku duduk. Tiba-tiba aja, Mah. Eza kemana? Eza di sini, Mah. Mas Eza ternyata mengikutiku. Kamu gimana sih? Perut istri sakit malah dibiarin. Mama mertua terlihat kesal kepada Mas Eza. Maaf, Mah. Tadi Eza rebahan sebentar. Dia menyusul duduk di sampingku. Entah kenapa, hati ini masih sakit mengingat ucapannya. Kamu baring dulu, sayang. Mama ambilin air hangat sebentar. Mama mertua melangkah ke dapur. Perut kamu gimana, sayang? Mas Eza meraih tanganku, tetapi segera aku tepiskan. Jangan sentuh aku. Sayang, aku minta maaf. Aku terbawa cemburu. Akhirnya mengungkit masa lalu. Kamu gak mengerti perasaanku. Aku minta kamu pergi dari sini. Aku mau istirahat. Kita istirahat di kamar aja ya. Aku gendong kamu. Dia meraih tubuhku, tetapi aku menolak. Aku gak mau. Aku istirahat di sini aja. Perutku tiba-tiba sakit lagi. Aku telepon dokter Alia ya, untuk cek kondisi kamu. Gak perlu. Kamu gak ingat dengan anak kita? Dia mengusap perutku. Aku tetap diam. Saat tangannya memegang perutku, tiba-tiba rasa sakit itu hilang. Aku tidak mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Apa mungkin anak dalam kandunganku tidak ingin melihat orang tuanya berselisih paham? Ini sangat aneh, tetapi nyata. Masih sakit, sayang? Tanya Mas Eza. Aku pun menggeleng. Dia tetap mengusap-usap perutku hingga mama mertua kembali dari dapur, membawa air putih hangat, lalu memberikannya kepadaku. Aku sangat terharu melihat perhatian yang aku dapatkan dari suami dan mertua. Gimana, Nak? Udah enakan? Apa mama minta dokter Alia ke sini? Tanya mama Mas Eza kepada aku. Alhamdulillah udah enakan, Mah. Gak usah deh, Mah. Bunga bawa istirahat aja. Aku meyakinkan mama mertua. Zah, bawa istri kamu istirahat ke kamar supaya lebih nyaman rebahannya. Titah wanita itu kepada Mas Eza. Iya, Mah. Mas Eza segera menggendongku. Sepanjang perjalanan menuju kamar, Mas Eza lebih banyak memandangiku. Entah kenapa, tatapan itu membuatku salah tingkah, walaupun dia suamiku. Rasanya seperti kembali ke masa dulu saat mendapatkan perhatian dari seseorang. Setelah sampai di kamar, Mas Eza merebahkanku ke tempat tidur. Dia juga melakukan hal yang sama, berbaring di sampingku lalu memelukku.
Kehangatan itu benar-benar nyata. Aku rasakan, walaupun tadi dia membuatku tersinggung. Aku minta maaf ya sayang. Mas Eza mencium keningku. Aku berusaha tersenyum kepadanya, dan dia makin erat memberikan pelukan. Ternyata rasa ego yang ada dalam hati ini mampu terkalahkan dengan perhatian dan kasih sayang yang dia tunjukkan. Aku kembali bermesraan dengannya. Aku sangat mencintaimu sayang. Aku minta maaf atas sikapku tadi. Itu terjadi karena besarnya rasa cemburu di hatiku. Rasanya sangat sakit saat mengetahui wanita yang kucintai dulu lebih memikirkan laki-laki lain daripada suaminya sendiri. Apalagi orang itu yang selalu berusaha mengganggu hubungan kita. Aku melihat kesedihan di wajah Mas Eza. Seharusnya Mas Eza tahu kalau rasa cinta yang ada di hatiku saat ini hanya untuk dirinya, bukan orang lain. Aku telah menyerahkan jiwa dan raga ini untuknya, hingga bersedia memberikan sesuatu yang paling berharga dalam diriku. Malam telah tiba. Aku beserta Mas Eza dan kedua mertua menikmati makan bersama di ruang makan. Terdengar sesekali perbincangan sambil menyantap menu yang telah tersedia di meja. Selera makanku tidak seperti biasanya karena semuanya terasa hambar dan mengundang rasa mual. Maaf Pak, Mah, Bunga sepertinya gak sanggup cium aroma makanan. Bunga ke kamar dulu ya. Aku meminta maaf lalu beranjak meninggalkan meja makan menuju kamar. Aku menghempaskan tubuh ke tempat tidur, lalu mengoleskan minyak angin ke bawah hidung. Mungkin jika lebih lama lagi berada di meja makan, aku pasti mual, dan itu akan membuatku merasa bersalah karena mengganggu mertua dan Mas Eza menikmati makan malam. Saat sedang menahan diri untuk tidak muntah, tiba-tiba terdengar getaran pesan masuk dari ponsel Mas Eza yang ada di nakas. Aku segera meraih benda tersebut, lalu membuka layar. Terdapat nomor yang tidak tersimpan. Kenapa kamu blokir nomorku, Zah? Aku akhirnya mengganti nomor lain agar dapat menghubungimu. Isi pesan yang masuk ke ponsel Mas Eza. Aku sama sekali tidak tahu siapa pengirimnya. Kamu gak apa-apa sayang? Terdengar suara Mas Eza. Dia langsung menghampiriku, lalu duduk di sampingku. Aku menyerahkan ponsel tersebut kepadanya dengan perasaan kesal. Nih, ada yang chat kamu. Dia menerima ponselnya dari tanganku. Siapa sayang? Tanya Mas Eza. Nggak tahu, nomornya baru. Coba tanya aja. Mas Eza akhirnya menanyakan siapa yang mengirim pesan kepadanya. Setelah kembali membaca balasannya, hati ini sangat sakit dan kesal. Aku merasa kalau hubungan kami benar-benar sangat diuji. Kenapa semua ini terjadi setelah aku mencintai Mas Eza? Ini aku, Zah. Darah, isi balasan pesan. Kenapa setelah aku mencintaimu, dia datang mengusik hubungan kita? Apa aku tidak pantas mencintai suamiku? Aku melontarkan pertanyaan itu kepada Mas Eza. Gak boleh ngomong seperti itu sayang. Mas Eza menggenggam jemariku. Apa sebaiknya untuk sementara aku pulang ke rumah orang tuaku untuk menenangkan hati? Kita jaga jarak dulu, Mas. Kehamilanku membuatku kesal padamu, dan mungkin ini bawaan bayi. Itu gak mungkin sayang. Aku gak mau jauh dari istri dan anakku. Mas Eza tiba-tiba mengambil posisi berlutut di depanku. Dia mengusap perutku lalu menciumnya. Ini hanya untuk sementara, Mas. Tunggu hatiku tenang. Gak mau sayang. Kalau kamu pergi, aku juga ikut. Mas Eza tidak setuju dengan permintaanku. Aku gak mau kalau apa yang terjadi saat ini akan mengganggu perkembangan anakku. Aku ingin dia bahagia. Kamu pasti tahu kalau orang hamil gak boleh sedih.
Karena janinnya juga ikut merasakan kesedihan ibunya. Aku memberikan penjelasan, tapi aku gak mau dipisahkan dengan anakku. Kamu lebay banget sih, Mas. Siapa yang misahin? Hanya untuk sementara. Tunggu hatiku tenang. Aku juga udah kangen sama mama dan papa. Aku ingin memberitahukan kehamilanku. Mas Eza tiba-tiba kembali duduk di sampingku, lalu meraih kedua pipiku. Dia mendaratkan sentuhan di bibirku dengan bibirnya. Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan itu secara mendadak. Namun, aku tidak berusaha untuk menolak, justru memberikan balasan atas aksinya. Apakah Bunga akan tetap pergi ke rumah orang tuanya?